Salam bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema hakikat hidup baru. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai tema ini, pertama-tama saya ingin bertanya, berapa banyak di antara kita yang mengalami atau memperhatikan kehidupan umat Tuhan yang ternyata tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya ketika di gereja, ketika persekutuan, semuanya kelihatan manis, semuanya kelihatannya penuh dengan kemuliaan, sopan, penuh wibawa. Tapi ketika selesai ibadah atau keluar dari gedung gereja atau selesai persekutuan, semuanya menjadi berubah atau semuanya menjadi kembali ke semula. Artinya perilaku hidup, pola pikir, cara hidup yang dijalani sepertinya tidak pernah mengalami yang namanya hidup baru. Jadi apa yang dilihat, apa yang terlihat di gereja atau di tengah-tengah persekutuan itu hanyalah topeng ya, hanyalah untuk menutupi hidup yang sebenarnya. Nah, tema kita pada hari ini adalah hakikat hidup baru. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hakikat hidup baru? Dalam Kamus Bahasa Indonesia memang dijelaskan bahwa hakikat itu mempunyai makna intisari atau dasar dari suatu hal. Nah, karena di sini dikaitkan dengan hidup baru, maka hakikat hidup baru itu bisa didefinisikan adalah intisari atau dasar dari sebuah pola hidup baru. Dalam hal ini adalah hidup manusia baru. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup baru itu sendiri merupakan akibat dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memberi status baru kepada manusia. Artinya manusia yang berdosa dilahirkan bukan oleh Tuhan atau Roh Kudus, sehingga status dia yang awalnya adalah manusia lama tidak lagi menjadi manusia lama, tetapi dia dikatakan manusia baru oleh karena proses dilahirbarukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Untuk lebih jelasnya memahami hal ini, mari kita baca firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari-hari. Amin. Dalam teks yang kita baca hari ini mengungkapkan tentang hal yang paling mendasar dari dua cara hidup. Yang pertama adalah tentang dasar dari
dua cara hidup. Yang pertama adalah tentang cara hidup manusia lama, dan yang kedua adalah cara hidup manusia baru. Nah, di dalam ayat 17 sampai 32 itu jelas mengungkapkan dengan sangat fundamental bagaimana pola cara hidup yang lama ini dan pola cara hidup yang baru yang terlihat dengan jelas sangat bertolak belakang. Nah, bagian yang pertama mari kita lihat. Untuk memahami tentang cara hidup atau hakikat dari manusia baru, maka kita perlu melihat, oh ternyata hidup yang baru itu seperti ini. Dia nggak bakalan sama dengan hidup yang lama. Nah, bicara tentang hidup yang baru ini bukan bicara tentang hal-hal yang sifatnya jasmani atau fisik ya. Artinya kalau waktu dulu dia masih manusia lama, rambutnya keriting, lalu kalau dia manusia baru maka udah hidup baru, maka rambutnya harus lurus. Bukan itu ya. Dalam teks yang kita baca ini, yang pertama kita akan lihat dalam ayatnya yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, di situ mengungkapkan tentang manusia yang lama. Manusia yang lama atau dibilang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, apa yang di sini bicara tentang manusia lama? Bicara tentang manusia lama berarti ada cara hidupnya yang lama. Di situ berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa yang namanya cara hidup yang lama ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya mereka terpisah atau terasing dari Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita bisa melihat di dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi manusia lama ini dikatakan mereka adalah kategori orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang terasing dari Allah, orang-orang yang terpisah dari Allah karena dosa. Nah, kita gambarannya bisa kita lihat ya kan, manusia berdosa, dia menjadi terpisah dengan Allah. Ada jembatan yang tak terseberangi, walaupun misalnya dia punya perbuatan baik, dia punya agama yang baik, dia orang yang sopan, dia orang yang kita bisa lihat, oh orangnya baik ya, orangnya bagus ya. Tapi bukan itu, karena dikatakan bahwa manusia yang lama ini artinya manusia yang hidup yang binasa oleh karena dosa mereka. Itu dapat kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1. Di situ dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang tidak mengenal Allah ini artinya mereka bisa juga dikatakan mereka orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan rencananya, tidak juga peduli dengan keinginan atau kehendak Tuhan, tidak peduli juga dengan firman Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya dikatakan manusia lama ini adalah orang-orang yang mempunyai pikiran yang sia-sia. Dikatakan pengertian mereka gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Bisa saja mereka hadir di dalam lingkungan persekutuan atau lingkungan gereja, tetapi mereka adalah orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Di sini pun dikatakan manusia lama ini adalah orang-orang yang bodoh atau digil hati. Nah, bodoh di sini bukan bicara tentang Aki Jongkok ya, bukan bicara tentang orang-orang yang tidak mampu, istilahnya kemampuan mereka nggak bisa mengerti, nggak bisa mengerti bahasa, bukan itu bicara tentang itu. Tetapi bodoh di sini bicara tentang mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mau mengenal Tuhan. Bahkan digil hati ini istilahnya porosis atau dibilang batu atau pasir. Porosis yaitu batu. Nah, batu yang berasal dari pasir yang akhirnya membatu atau lava, lahar yang telah menjadi batu. Artinya Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang digil hati ini adalah orang-orang yang menjadi keras hati, yang tidak mungkin lagi untuk
yang tidak dapat lagi dicairkan. Artinya, nah, apakah hal-hal seperti ini terjadi begitu saja? Tentu tidak, karena misalnya saja mungkin kita pernah mengalami ditegur, kita mengerti tegurannya, diingatkan, diberitahukan dosanya, kita mengerti. Tetapi kita dengan sadar menolak untuk berubah atau menolak untuk menerima teguran itu dan tidak mau dan memutuskan untuk tidak mau berubah. Nah, di sini firman Tuhan katakan itu adalah salah satu ciri dari manusia lama. Perasaan mereka tumpul. Dan dikatakan juga dalam ayat 19 dikatakan karena perasaan mereka, karena kedengkian hati mereka, karena kebodohan mereka ini, ya, hidup mereka dikendalikan oleh hawa nafsu, hidup dalam berbagai macam kecemaran. Dan dikatakan di dalam ayat 19 mereka dengan serakah melakukan segala macam kecemaran. Nah, itu adalah orang-orang yang hidup masih dalam kategori manusia lama. Artinya dasarnya udah jelas bahwa mereka terpisah dari Tuhan. Dasarnya udah jelas bahwa mereka hidup dalam dosa. Mereka mati dalam pelanggaran-pelanggaran mereka. Teolog sekalipun, jika dia hidup di dalam dosa, jika dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia tetap saja adalah seorang manusia lama. Dia mungkin berpakaiannya bagus, dia mungkin kelihatannya dihormati, tetapi itu tidak bisa membuat dia menjadi benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Dasar atau hakikat dari sebuah kehidupan yang baru adalah berdasar kepada Kristus. Kasihi, dalam ayat 17-19 yang tadi kita baca jelas bahwa pola hidup mereka sama sekali tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menjalani hidup mereka. Kita bandingkan di dalam Matius pasal 7 ayat 26-27 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi mereka adalah orang-orang, kelompok, persekutuan, perkumpulan yang dimana tidak memiliki fondasi yang benar. Maka tidak heran jika orang-orang yang tidak memiliki fondasi yang benar ini, atau kita kategorikan orang-orang yang hidup lama ini, tidak manusia lama ini, mereka adalah orang-orang yang tidak serius memikirkan hidup mereka. Mereka pikir kalau saat ini mereka seperti ini, maka itu akan membuat mereka baik-baik saja. Mereka pikir kalau mereka tidak peduli dengan Tuhan, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Tidak serius memikirkan hidup mereka, tidak serius dengan beribadah, peduli, tidak serius dengan beribadah. Mereka pikir tidak ada gunanya. Padahal jelas dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang bilang, bagaimana mungkin itu tidak berguna, ya kan? Mereka adalah orang-orang yang tidak serius berdoa. Orang-orang yang tidak serius bersekutu, apalagi melayani. Jadi saudaraku, orang-orang bilang dasarnya di atas pasir ini. Ya, kadang-kadang ada orang yang bilang begini, kalau ikut persekutuan jadi manusia baru sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti nggak enak karena nggak bisa melakukan banyak hal. Nanti jangan inilah, jangan itulah. Mereka pikir bahwa ketika mereka menjadi orang-orang yang tidak terikat dengan Kristus, mereka akan menjadi orang-orang yang merdeka. Di dalam Efesus pasal 2, di situ diungkapkan bahwa mereka yang hidup jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan ini, yang tidak mengenal hal ini, mereka orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran atau karena dosa-dosa mereka. Itu Efesus 2 ayat 1. Mereka dikatakan mengikuti jalan dunia ini. Mereka dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa atau roh-roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bahkan mereka dikatakan hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging. Mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang seharusnya dikatakan patut dimurkai, harusnya dimurkai. Dan kalau kita bandingkan, kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, kita di situ jelas mengungkapkan bahwa bapa dari orang-orang seperti ini, manusia yang tidak mengenal Allah ini sudah jelas adalah iblis. Manusia lama ini endingnya maut, ya. Roma pasal 33, pasal 6 dan
ketiga di situ dikatakan upah dosa ialah maut. Sehingga orang yang hidup terus-menerus dalam dosa, dalam pelanggaran, maka upah mereka adalah maut, kebinasaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah lihat tadi dalam ayat 17-19 yaitu manusia lama. Nah, yang ke-20 di situ Paulus firman Tuhan kata, tetapi kamu bukan demikian. Sini jelas bahwa Paulus ingin menunjukkan kontrasnya manusia lama dan manusia baru itu sendiri, bahwa manusia lama itu seperti ini, ya kan? Tapi manusia baru ini begini. Dan kamu dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Nah, itu yang harusnya kita orang-orang percaya itu sadar dan ingat ya. Kita percaya kepada Kristus, kita harus katakan bahwa dulu saya begitu, tapi sekarang saya nggak begitu. Artinya memang benar-benar perubahan itu nyata. Kunci dalam sebuah kehidupan yang baru itu dalam perubahan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-20 sampai yang ke-32 ini. Apa yang firman Tuhan ungkapkan tentang manusia baru ini? Apa sebenarnya dasarnya? Ya kan? Apa sebenarnya dasarnya? Yang pertama di situ dikatakan ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, dikatakan kamu bukan begitu, tetapi karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Dimulai dari Kristus. Apa yang menjadi pembedanya? Manusia lama dan manusia baru adalah kehadiran Kristus. Yang menjadi pembeda adalah dasarnya, bahwa Kristus adalah dasarnya. Kalau di dalam Efesus pasal 1 dan sampai pasal terakhir, di situ mengungkapkan bahwa Kristus adalah kepala, Kristus adalah kepenuhan roh Allah. Ayat 20 dan 21 dikatakan, kamu telah mengenal Kristus, di mana Kristus sebagai sumber dan dasar segala sesuatu. Artinya adalah belajar mengenal Kristus ini bukan saja belajar mengenalnya secara intelektualistis, lebih daripada itu, yaitu mengikutinya, menjadi miliknya, dan beroleh persekutuan dengan Dia. Jadi mengenal Kristus itu, kamu berbeda, kamu sama sekali berbeda. Kamu adalah manusia baru karena apa? Kamu sudah mengenal Kristus, bukan hanya mendengarkan ajarannya, bukan hanya mengetahui ajarannya, tetapi kamu mengikutinya. Tetapi karena kamu miliknya dan Dia di dalam, tetapi karena kamu punya persekutuan dengannya. Jadi saudara, nggak bisa kita bilang orang itu karena dia rajin baca Alkitab lalu kita bilang, oh ya itu sudah lahir baru. Belum tentu. Teolog-teolog banyak yang baca Alkitab, mereka menguasai Alkitab, tapi mereka tidak mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi inilah yang menjadi dasar pertama. Hal yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun, hal yang tidak bisa kita gantikan dengan siapapun. Jadi dasar dari segala kehidupanmu, kehidupan barumu adalah Kristus. Menerima Dia, percaya Dia, mendengarkan firman-Nya, hidup di dalamnya dan berpersekutuan dengan Dia. Jadi ini kalau kita bandingkan dalam Kolose pasal 2 ayat 16, mereka memiliki makna yang sama. Artinya menerima Kristus Yesus bukan cuma menerima ajaran, tetapi juga dirinya. Jadi nggak bisa kita terima firman Tuhannya kita dengar, tapi kita menolak untuk diajarnya, menolak untuk dibentuknya, menolak untuk melayaninya. Kan ada ya, baca firman Tuhan mau, tapi tidak mau terlibat dalam pelayanan. Aneh ya. Harusnya kita berubah dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berubah. Kita nggak cuma tahu tentang firman Tuhan, tentang Kristus, tapi kita benar-benar terlibat dengan Dia. Kita benar-benar menghidupinya, kita benar-benar dihidupinya. Seperti itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengenalan akan Kristus menimbulkan suatu perpisahan yang tajam antara yang namanya hidup yang dahulu dan hidup yang sekarang, atau hidup yang lama dan hidup yang baru. Tidak bisa bersatu. Maka hal ini menjadi begitu penting sehingga di dalam Efesus pasal yang pertama, di situ banyak mengungkapkan bagaimana supaya jemaat Tuhan ini menyadari kenapa mereka tidak sah, kenapa dasar mereka adalah Kristus dan mereka harus berpegang erat di situ. Di situ di dalam Efesus pasal yang pertama, di situ mengungkapkan bahwa dikatakan
Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Pemilihan Allah berdasarkan rencana Allah sendiri, bukan karena kualitas atau bukan karena kelebihan-kelebihan dari manusia itu sendiri. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 25 dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan melakukan itu oleh karena dia sendiri, bukan karena apa yang buat, bukan karena kelebihan, bukan karena kualitas. Karena sesungguhnya tidak ada hal dalam diri kita manusia yang bisa membuat untuk Allah tertarik membenarkan kita, karena sungguh kita semua adalah noda baginya, kan? Kita semua kotor. Yang berikutnya dikatakan Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Allah menentukan sejak semula. Jadi saudaraku, betapa indahnya ya. Allah jauh sebelum kita menyadarinya, dia sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dikatakan juga dalam pasal 1 ayat 7 bahwa Allah tidak hanya memilih kita, tidak hanya menentukan kita dari semula, tetapi ia juga telah membeli kita dengan darah Kristus. Dikatakan dalam ayat yang 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi sempurna yang Tuhan buat. Kita berdosa, kita tidak layak, kita harusnya dimurkai. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena rencana Allah dalam kasih karunia-Nya, dalam kehendaknya sendiri, dia memilih, dia menentukan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Bahkan dia memilih kita dengan harga yang lunas dibayar, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak harus dihukum, tetapi orang-orang yang beroleh kemerdekaan, orang-orang yang berhak memperoleh kehidupan kekal oleh karena Kristus. Dan dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapat bagian dari yang dijanjikan. Itu pasal 1 ayat 11. Yesus adalah ahli waris segala sesuatu, dan di dalam dia kita juga mendapat warisan. Dapat kita baca dalam Galatia 4 ayat 7. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pun yang jelas dalam pasal 1 itu dikatakan di dalam Kristus ketika kita percaya kita dimateraikan dengan Roh Kudus, bahkan Roh Kudus diberikan dahulu sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sebelumnya. Efesus 1 ayat 13-14. Tuhan memberikan jaminan bagi kita, itu Roh Kudus, untuk mendapatkan segala yang Tuhan janjikan. Jadi saudara-saudaraku, setelah saudara mendengarkan ini, saudara akan menyadari bahwa dengan saudara mengenal Kristus, apa yang Kristus lakukan dan bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidupmu, dan juga tentang bagaimana bagian atau jaminan yang Tuhan kerjakan bagimu, maka bukanlah berlebihan jika firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa ayat 20 dikatakan kamu bukanlah demikian. Kita benar-benar harus yakin dengan titiknya di sini. Artinya benar-benar harus yakin bahwa saya bukan yang dulu. Jadi saudara-saudaraku, kenapa ada orang yang sulit untuk melihat bahwa apa benar dia itu sudah di dalam Kristus atau tidak? Karena gak jelas titik baliknya, gak jelas dasarnya. Dia mau bilang mengenal Kristus, tapi kalau ditelusuri, oh ternyata dia cuma tahu saja tapi gak ada hubungannya. Jadi gak bisa kita bilang begini, aku ikut Tuhan, aku lahir baru, aku orang yang sudah diubahkan Tuhan, tetapi ternyata itu cuma perasaanmu saja. Ketika saudara menelusuri, ternyata apa? Saudara tidak tertarik melayani Tuhan, saudara tidak mengasihi Tuhan, tidak ada waktu bagi saudara untuk belajar firman Tuhan, tidak ada waktu untuk berdoa, apalagi untuk pelayanan, apalagi untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jauh ternyata ya, ternyata banyak alasan untuk kita menghindarkannya, ada banyak alasan yang kita keluarkan untuk tidak melakukannya, dan itu jelas menunjukkan bahwa oh ternyata yang dikatakan tidaklah kamu demikian itu tidak jelas bagi kita. Rupanya kita masih terasa sama. Maka di sini firman Tuhan mengatakan, Paulus katakan pada jemaat ini, kamu tidak sama dengan mereka. Maka kamu harus, dikatakan, kamu harus menanggalkan. Kamu harus sungguh-sungguh menanggalkan. Kamu harus sungguh-sungguh membuang yang namanya manusia lama. Di dalam Kolose pasal yang ketiga,
ayat 8 di situ tentang temanya juga tentang manusia baru. Di situ dikatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Istilah matikan itu dikatakan, karena itu buanglah, karena itu matikanlah terus menerus. Artinya ketika seseorang sudah dilahirkan baru, maka dalam tubuhnya ini masih kita pakai zamannya jasmani ini, masih melekat kita dengan jasmani daging ini, maka ada kecenderungan muncul pengen melakukan dosa yang lama. Tapi firman Tuhan katakan matikanlah. Maka di sini firman Tuhan katakan, kamu sudah mengenal Kristus, maka matikanlah, maka buanglah, tanggalkanlah yang namanya manusia lama itu. Jangan diambil-ambil. Saudara sudah membuang pakaian yang busuk itu, yang gak layak lagi. Tapi saudara, ketika ada pakaian baru, saudara bilang gini, udahlah aku cari aja lah pakaian yang lama itu, pakaian yang udah jorok itu, aku pakai itu aja. Itu kira-kira apa? Masih sehatnya? Masih warasnya itu? Nah, bagi kita, itu yang namanya pikirannya sia-sia, gelap, pengertiannya gelap. Gak ada pengertian. Kalau orang pengertiannya cerah, kiranya dicerahkan, pasti dia akan berpikir, buat apa saya ambil pakaian yang sudah busuk, sudah jelek, sudah nggak layak untuk saya pakai, padahal ada pakaian yang baru yang lebih layak, yang lebih membanggakan untuk saya pakai. Saudara tidak bisa menjalani kehidupan yang baru sekaligus juga menjalani kehidupan yang lama. Tidak bisa berjalan bersamaan. Saudara harus pilih salah satu. Jika memang saudara memikirkan hidup saudara, maka saudara akan memilih bahwa saya mau untuk hidup baru, yang lama harus ditinggalkan. Karena apa? Yang lama itu jelas, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang lama itu jelas endingnya adalah maut. Dan yang baru jelas bahwa dasarnya adalah Kristus, ada yang adalah dasar yang tidak tergoyahkan apapun, yang punya dunia ini, yang punya pemilik hidup kita. Dan dia Allah yang luar biasa. Dan endingnya jelas bahwa kehidupan yang kekal. Lalu saudara mau menyanyiakan hidup buat saudara yang sisa ini hanya untuk sesuatu yang tidak jelas? Itu yang jelas menunjukkan bahwa saudara punya pengertian yang gelap. Tapi jika saudara memilih untuk benar-benar mengenakan manusia baru, maka saudara jelas bahwa saudara memikirkan hidup saudara dengan benar. Kedua hal itu adalah yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Yang berikut adalah ayat 25-32 itu jelas menunjukkan perbedaan mendasar atau yang fundamental dari kehidupan manusia yang lama dan kehidupan manusia yang baru ini. Cara hidup manusia yang lama, pola hidup mereka sangat bertolak belakang dengan pola hidup manusia yang baru ini. Mari kita lihat ayat 25-32. Ayat 25 dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain. Artinya, kamu manusia baru, cara hidupmu harus baru, polamu harus beda. Harus benar-benar bertolak belakang. Kalau dulu kamu berdusta, suka berdusta, sekarang berkatalah benar seorang akan yang lain. Sifat manusia lama memang berdusta. Bapaknya kan jelas. Bapak pembohong ya, setan yang suka berdusta ya. Sifat manusia lama itu adalah tidak jujur terhadap sesamanya. Tidak jujur bisa dengan diri sendiri, apalagi orang lain. Ayat 26 dan 27 dikatakan, apabila marah, jangan berbuat dosa dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi beda. Firman Tuhan bukan bilang begini, jangan marah ya. Tidak, tapi Tuhan bilang, kalau kamu marah, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan berbuat dosa dalam kemarahan. Ayat 28 dikatakan, jangan mencuri lagi. Tapi sebaliknya bekerja keraslah. Ada jalan keluarnya ya. Jangan mencuri, tapi bekerja. Kalau kamu ingin sesuatu, bekerjalah dengan cara yang halal, dengan cara yang terhormat untuk mendapatkannya. Karena orang yang tidak mengenal Kristus, dia akan berusaha mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang walaupun itu kejahatan ya. Ayat 29 dikatakan, jangan ada perkataan kotor, pakailah perkataan baik untuk membangun. Nah, dalam pergaulan mereka sebagai manusia baru, buanglah atau jangan kita mengenakan perkataan, jangan kita mengenakan perkataan yang tidak membangun, atau kita bisa dengan kata-kata kita merusak hidup orang lain ya.
Tetapi mari kita pergunakan perkataan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama belajar untuk ini dan berusaha untuk bersikap dengan benar, punya cara hidup yang benar dalam hal perkataan ini. Ayat 30 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus dengan perkataan dan perbuatan. Dalam suatu persekutuan, suatu pertemuan kelompok, saya bertanya kepada seorang perempuan, seorang remaja, apakah ada hal dalam dirimu yang jika tentang hal itu engkau tidak mau melibatkan Tuhan atau tidak bertanya kepada Tuhan? Dikatakan kalau soal memakai pakaian atau jalan-jalan dengan teman, aku nggak nanya sama Tuhan, aku nggak berdoa lagi, aku nggak bertanya apakah Tuhan senang atau enggak. Jawabannya sederhana tapi jelas menunjukkan bahwa itulah umumnya yang terjadi kepada kebanyakan orang, bahwa mereka hanya melibatkan Tuhan jika mereka tahu dengan pasti Tuhan setuju dengan itu. Tetapi jika mereka tahu bahwa kemungkinan ini nggak cocok dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, maka mereka nggak mau melibatkan Tuhan di situ. Nah, Tuhan bilang jangan mendukakan Tuhan, baik itu dengan perkataanmu maupun dengan perbuatanmu. Ayat 31 dikatakan, buanglah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi saudara-saudaraku, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu kakak beradik. Dalam sebuah penafsiran tuh dikatakan awalnya itu kepahitan, di dalam hati sudah tidak enak, pahit, udah nggak suka, nggak bahagia melihat itu, nggak bahagia dengan situasi, nggak bahagia dengan orang itu. Lalu kepahitan itu karena dia terus bertahan, akhirnya dia naik ke tingkat yang lebih, yaitu kegeraman, tingkat dia kepada kemarahan. Nah, lalu sampai dia ke pertikaian. Dan pertikaian ini dibilang gaduh. Akhirnya dikatakan muncul yang namanya fitnah atau dibilang hujatan. Saudaraku, untuk mengatasi yang kepahitan, kegeraman, semuanya ini, firman Tuhan katakan kamu sebagai manusia baru ramah seorang terhadap yang lain. Ya, ramah, bersikap ramah, dikatakan bersikap ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kami. Jadi itulah yang mendasari, membuat orang tidak menyimpan kepahitan dalam dirinya. Karena apa? Dia mengingat bagaimana Kristus mengampuni dia. Jadi ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya. Nah, jadi saudaraku, saudara bilang, saudara hidup baru, pola hidupmu harus berubah. Seperti yang firman Tuhan katakan ini. Secara praktis memang tidak semua hal diutarakan di sini. Tetapi di sini prinsipnya adalah seorang yang sudah dilahirkan baru harusnya hidupnya itu berpadanan dengan firman Tuhan. Seharusnya hidupnya itu adalah tanggapan kasih dia, perbuatan dia, pikiran dia itu merupakan tanggapan atas kasih karunia Allah bagi dia. Sehingga pada akhirnya kita dapat menjadi terang dalam dunia ini. Dimulai dari tengah-tengah keluarga, dimulai dari lingkungan kita kuliah, dimulai dari lingkungan kita bekerja, lingkungan kita melayani, bahkan dimanapun kita berada, kita menjadi anak-anak terang yang menerapkan pola hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Maka bukan hal yang sulit lagi, misalnya berpakaian kita ini sopannya gimana, itu nggak perlu kita ditegur lagi atau diingatkan lagi, karena kita akan berpikir, pantas nggak saya pakai ini? Apakah ini menjelaskan saya sebagai anak Tuhan atau enggak? Atau misalnya, pantaskah saya bersikap begini dengan orang lain? Seperti itu, ya kan? Apakah itu menjelaskan saya anak Tuhan atau enggak? Jangan kita membiarkan diri kita lepas kontrol, jangan, ya. Tapi mari kita melatih. Kalau kemarin lepas kontrol, hari ini kita tahan, ya kan? Kita latih diri. Kalau waktu yang lalu pakaian kita, suka-suka hati kita mulailah memikirkan itu.
Tidak untuk kita menjadi stres ya, tapi harusnya itu menjadi sesuatu yang kita bangun oleh karena pengenalan yang bertambah, pengetahuan akan Kristus yang bertambah, dan itu melingkupi hal-hal praktis dalam kehidupan kita. Kalau di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, di situ diungkapkan bahwa ketika orang menempatkan Kristus sebagai dasar teguh, ketika orang menempatkan Kristus sebagai batu penjuru dalam hidupnya, artinya memberikan arahan dalam pembangunan tubuh Kristus, gereja, artinya dia sendiri dan juga gereja organisasi, maka ada hal yang menyertai, artinya bagaimana supaya itu bisa tetap kokoh, tetap kuat. Maka yang pertama dikatakan, dia tidak akan pernah tinggalkan yang namanya firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu gak perlu kita suruh, itu udah makanan pokok ya kan, seperti kita butuh makanan tiap hari, rohani kita pun butuh makanan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Kalau kita selama ini kurang suka, maka berdoalah, Tuhan beri aku kesukaan terhadap firman Allah. Buat saya bersuka cita, buat saya tertarik, buat saya menikmati firman Tuhan. Sehingga seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 2 katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jelas ya kan? Kalau mau bertumbuh beroleh keselamatan, artinya dapat melakukan apa yang Tuhan mau, maka firman Allah benar-benar harus menjadi kebutuhan kita. Yang kedua adalah hidup dalam persekutuan, itu dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Di situ pun dikatakan hidup dalam persekutuan, hidup di dalam kehidupan doa ya. Saya bacakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya gini, kita harus memberi diri kita untuk hidup dalam persekutuan, memberi diri kita untuk terlibat dalam pelayanan. Artinya kita harus bangun kehidupan doa kita. Saudara gak bisa bertahan dalam hidup saudara jika saudara tidak hidup dalam persekutuan, jika firman Allah tidak menjadi kebutuhan, jika saudara tidak ada kehidupan doa di dalam hidup saudara. Bagian yang terakhir dikatakan, beritakan perbuatan besar Allah yang Allah lakukan. Apa yang sudah saudara alami, saudara harus beritakan. Itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9-nya. Jadi kita akan menikmati pola hidup baru, itu adalah yang dimulai didasari oleh pengenalan akan Kristus, dimulai dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai penyelamatmu secara pribadi, dan dijalani di dalam, akan bertumbuh dijalani dengan benar, dengan pandangan dan arahan yang jelas tertuju kepada firman Allah. Mari kita semua mengevaluasi hidup kita. Apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup saya sekarang? Apakah saya masih mempertahankan cara hidup saya yang lama, manusia lama saya, ataukah saya sudah adalah manusia baru yang punya pola hidup baru, yang jelas bahwa mempunyai dasar yang kuat, yaitu Kristus, dengan janji, dengan pemahaman yang benar, melangkah dengan cara yang benar, melangkah dalam aturan yang jelas dalam Kristus, dan firman Allah menjadi kebutuhan, menjadi tuntunan bagi kita. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita yang akan memimpin kita ke dalam segala kebenarannya, memimpin kita untuk menerima janji-janji Allah. Dan seperti firman Tuhan katakan, tak ada yang bisa merebut. Jika engkau sudah dilahir barukan, engkau adalah manusia baru, engkau bersungguh hati kepada Tuhan, ingatlah, segala sesuatu ada upahnya. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Apa yang saudara lakukan hari ini akan saudara bertanggungjawabkan. Apa yang saudara akan lakukan besok, bahkan yang jauh sebelumnya, akan saudara bertanggungjawabkan. Tuhan, dia adalah Allah yang setia. Jika saudara saat ini menemukan, Tuhan aku salah, aku berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jika saudara merasa udah salah aku Tuhan, aku tidak peduli dengan Tuhan, aku mengabaikan hal yang paling penting dalam hidupku, yaitu Kristus,
yang harusnya mendasari seluruh kehidupan. Tapi rupanya selama ini Kristus tidak mendapat tempat dalam hidup. Maka datanglah kepada Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil, dan Dia akan menolong. Dia akan mengampuni, tapi Dia akan menuntunmu karena Dia gembala yang baik. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.